Bencana banjir kembali terjang 3 RT di Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Pastikan ketersediaan dan harga bahan pokok, Gubernur Jambi bersama Pemprov gelar pasar murah. Kebutuhan meningkat, Pertamina Jambi tambah pasokan gas LPG saat bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 9 Maret 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ajunaidi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara berada di tepian Sungai Batanghari. Bencana banjir kembali menerjang Desa Mendalo Laut, Kabupaten Muaro Jambi. Meski banjir telah menggenangi rumah, namun warga lebih memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Bencana banjir kembali terjadi di Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Banjir akibat luapan Sungai Batanghari menggenangi rumah warga di 3 rukun tetangga, yakni RT 01, 02, dan 03. Kepala Desa Mendalo Laut, Tamrin, mengatakan ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 1 hingga 1,30 meter. Meski mengganggu aktivitas warga, namun sejauh ini belum ada warga yang mengungsi. Pada khususnya anak-anak lah yang sering mandi, ya kita harapkan kepada perhatian daripada orang tuanya, jaga anaknya masing-masing. Emang sering terjadi karena di sini wilayah yang titik terendah di desa kami, Desa Mendalo Laut yang terletak di RT 01. Desa Mendalo Laut ini juga terletak di pinggiran daerah aliran sungai juga. Jadi untuk dampaknya sekecil apapun tingkat arus Sungai Batanghari itu dia ngikut naik ke atas. Tak hanya menggenangi rumah, namun banjir juga telah menggenangi jalan desa dan lahan pertanian warga. Berdasarkan catatan pihak desa, banjir merendam sekitar 5 hektar sawah dan 1,5 hektar lahan perkebunan jagung dan sayur mayur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Banjir saat ini telah merendam sejumlah rumah warga di 8 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari. BPBD Batanghari mengklaim kondisi Batanghari kian mengkhawatirkan. Musibah banjir hampir merata dirasakan oleh warga di 8 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis, mengatakan kondisi banjir akibat luapan air sungai ini kian mengkhawatirkan. Limpahan banjir dari hulu sungai seperti Bungo, Tebo, dan Sarolangun masih terus terjadi. Bahkan di wilayah tersebut masih banyak pemukiman warga yang terdampak banjir. Saat ini BPBD Batanghari masih menginventarisir atau mendata jumlah kepala keluarga yang rumahnya terdampak banjir. Samra Lubis menambahkan, dari hasil laporan rutin BPBD Batanghari, ketinggian muka air Sungai Batanghari terus menunjukkan peningkatan signifikan atau berada di angka 393 cm pada alat pengukur ketinggian air APK. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, sejumlah ruas jalan nasional dalam kota Sarolangun, terutama jalur kiri menuju Sumatera Barat, bergelombang dan berlubang. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati, terutama saat malam hari. Kerusakan dan bergelombangnya ruas jalan lintas Sumatera, khususnya jalur kiri di dalam kota Sarolangun ini, akibat muatan truk bertonase hingga puluhan ton, seperti truk batubara dan angkutan barang lainnya. Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Turjawali Satlantas Polres Sarolangun Ibda Purnawarman mengatakan, pihaknya telah mencatat jumlah titik dan ruas jalan yang harus segera diperbaiki.
Dari hasil pemantauan dan pengecekan, kerusakan terparah berada di Simpang Raya Kota Sarolangun. Selain berlubang dan bergelombang, jalan lintas tersebut mudah tergenang air saat hujan deras. Satlantas Polres Sarolangun terus berkoordinasi dan telah melaporkan kondisi kerusakan jalan dengan pihak terkait, mulai dari BPJN, Dinas PUPR Provinsi, dan Dinas PUPR Kabupaten serta Dishub. Kalau kita hitung secara spesifik memang belum, tapi kita sudah melakukan identifikasi dan kita sudah membuat open kamera setiap kendaraan yang bergelombang dan berubah, dan kita telah mengirimkan kepada BPJN untuk segera memperbaiki jalan-jalan tersebut. Para pengendara diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati terutama di malam hari karena sebagian jalan yang rusak minim penerangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok selama Ramadan dalam kondisi aman dan terjangkau. Pemprov Jambi akan menggelar operasi pasar murah di beberapa titik strategis sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Ketersediaan pasokan akan menentukan harga jual kebutuhan pokok di pasaran. Untuk menjamin harga tetap stabil dan terjangkau, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dalam kondisi aman, khususnya saat bulan suci Ramadan. Langkah itu dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat di tengah meningkatnya permintaan bahan pokok selama bulan suci Ramadan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, harga pangan yang terjangkau dan stabil akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk menjamin pasokan dan harga bahan pokok dalam kondisi aman dan terjangkau, pemerintah Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha untuk menggelar operasi pasar murah. Pasar murah akan digelar di sejumlah titik strategis dalam kabupaten kota di Provinsi Jambi. Selama bulan puasa, bahkan nanti juga sampai bulan berikutnya. Nah, sehingga kita menghindari terjadi penumpukan, ya, kalau terjadi kelangkaan di masyarakat. Nah, ada isu bahwa minyak kita kan langka. Nah, ini kita tidak ingin bahwa itu terjadi. Al-Haris mengimbau agar pelaku usaha tidak melakukan penimbunan bahan pokok. Pemerintah Provinsi Jambi akan bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk melakukan sidak di sejumlah agen agar distribusi bahan pokok di seluruh daerah tetap lancar. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui TPID mengantisipasi dan mempersiapkan penanganan serta pengendalian inflasi selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Peningkatan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan akan berdampak terhadap kelangkaan barang dan kenaikan harga. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Sarolangun diminta aktif melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi bahan pokok. Pengawasan itu dilakukan dalam rangka stabilitas pasokan dan harga selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri. Penjabat Sekda Sarolangun Dedi Henry mengatakan, peningkatan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan hingga Idul Fitri akan berdampak terhadap kelangkaan barang dan kenaikan harga. Menyikapi persoalan itu, TPID telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi. Pemantauan dan pengawasan menjadi poin penting agar pasokan dan harga bahan pokok tetap aman dan terjangkau di pasaran. Dalam efisiensi anggaran itu, salah satu poin adalah kita menjaga inflasi. Jadi efisiensi yang kita hasilkan itu nanti adalah kita bisa gunakan untuk belanja, mengintervensi inflasi. Jadi soalnya karena efisiensi yang kita lakukan, penghematan kita akan menggunakan sebagian juga untuk melakukan intervensi kenaikan harga pangan. Dedi Henry menambahkan, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan pemetaan agar TPID terus memantau pasokan dan harga bahan pokok penyumbang inflasi di pasaran. Pemkab Sarolangun bersama TPID akan langsung merumuskan langkah antisipasi jika terjadi kenaikan inflasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya.
Di antaranya percepat swasembada pangan, Brigade Pangan di Tanah Kampung garap ratusan hektar lahan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pertamina Jambi menambahkan ketersediaan gas LPG di bulan Ramadan. Penambahan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan yang meningkat selama bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pertamina Patra Niaga Jambi menambah kuota gas LPG untuk didistribusikan ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar ketersediaan gas LPG subsidi 3 kg tetap aman selama bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Officer Communication Relation Pertamina Patra Niaga Jambi, Tri Nuryani mengatakan, setiap harinya masyarakat di Jambi membutuhkan 285 metrik ton gas LPG. Selama Ramadan, Pertamina menambah 8% dari jumlah kebutuhan tersebut, serta penambahan jumlah tabung gas LPG 3 kg. Penambahan ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat selama bulan suci Ramadan. Pertamina Patra Niaga Regional Sembakso terus memastikan stok dan penyaluran LPG 3 kg melalui agen dan pangkalan tetap berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami terus melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi. Selain menambah ketersediaan gas LPG, pihak Pertamina turut berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar distribusi gas subsidi tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Terkait swasembada pangan, Saudara, 263 hektar lahan persawahan telah disiapkan oleh Brigade Pangan Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Hingga saat ini 50 hektar lahan persawahan telah digarap. Program swasembada pangan terus digalakkan oleh pemerintah pusat, salah satunya dengan meningkatkan produksi padi di Kota Sungai Penuh. Ketua Brigade Pangan Kecamatan Tanah Kampung, Idi Irianto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan pertanian seluas 263 hektar guna mendukung swasembada pangan di Kota Sungai Penuh. Untuk tahap awal, seluas 50 hektar lahan persawahan telah disiapkan dan akan dilakukan penanaman perdana pada bulan April mendatang. Hingga saat ini, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh telah menurunkan 1 unit alat berat untuk menggarap lokasi tempat penyemaian benih padi dan lokasi jalan usaha tani. Permintaan dari Pak Dandim minta Kecamatan Tanah Kampung sebagai contoh lahan Brigade Pangan untuk tanam perdana program dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian dan sekaligus Wali Kota yang baru ini dari Kota Sungai Penuh, yaitu Bapak Alpin, untuk melaksanakan tanam perdana. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan peralatan pertanian kepada Brigade Pangan, sehingga memudahkan di dalam penggarapan lahan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah ketidakpastian harga cabai dan hasil panen, para petani cabai di Sungai Gelam juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi dan mengeluhkan harga obat-obatan yang kian meningkat. Ketersediaan pupuk bersubsidi masih menjadi permasalahan di kalangan petani di Kabupaten Muaro Jambi. Seperti yang dialami petani cabai di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Petani mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pupuk subsidi, sehingga mereka harus menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Selain pupuk, petani juga resah dengan mahalnya harga obat-obatan untuk perawatan tanaman cabai mereka. Salah seorang petani, Adi, mengatakan
Biasanya harga untuk satu botol obat yang berukuran 100 ml seharga Rp230.000, kini naik menjadi Rp250.000. Petani berharap harga pupuk dan obat-obatan dapat kembali turun agar modal yang dikeluarkan oleh petani tidak besar. Ya semoga tambah naik lah Pak, soalnya kayak harga-harga obat, pupuk naik juga. Jadi kalau cabai turun otomatis petani susah. Tergantung obatnya juga sih Pak. Ya, kalau yang biasa kita gunakan? Yang kita biasa gunakan itu ada yang satu botol itu 250. Di tengah kesulitan, petani juga tidak mendapatkan kepastian harga jual cabai karena sering berubah-ubah tergantung dengan kondisi ketersediaan di pasar. Para petani berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kehidupan mereka karena petani merupakan bagian dari pejuang pangan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, layanan Bank Emas kini sudah mulai dapat diakses masyarakat Kota Jambi. Salah satu program Bank Emas yang sangat menguntungkan masyarakat adalah deposito emas. Indonesia kini resmi memiliki layanan Bank Emas yakni di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Berbagai program ditawarkan oleh Bank Emas untuk mempermudah masyarakat bertransaksi emas. Pemimpin cabang Pegadaian Mayang Mengurai Jambi, Hairul Irwan mengatakan, sebelum diresmikan menjadi Bank Emas, Pegadaian juga sudah memiliki beberapa produk emas. Namun sejak menjadi Bank Emas, ada beberapa program tambahan seperti deposito emas dan pinjaman modal kerja emas. Untuk di Kota Jambi, saat ini baru program deposito emas yang dapat berjalan. Deposito emas ini sangat menguntungkan masyarakat karena selain mendapat keuntungan dari kenaikan harga emas, juga mendapat keuntungan dari margin deposito yang diberikan pihak Pegadaian. Jadi semakin banyak jadi variasi atau pilihan bagi nasabah ini dalam bentuk investasi terus memaksimalkan emasnya jadi nasabah. Beberapa layanan produk emas yang diperoleh di Pegadaian selain gadai emas adalah mulia tabungan emas. Masyarakat dapat menabung atau mencicil emas sesuai dengan keuangan yang dimiliki. Selain itu, Pegadaian melalui Galeri 24 juga sudah menyediakan berbagai produk emas mulai dari emas batangan dan emas dalam bentuk perhiasan. Layanan Bank Emas ini diharapkan dapat mempercepat tabungan emas masyarakat serta meningkatkan cadangan emas negara. Eba Adli, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Adat Melayu Kota Jambi menggelar buka puasa bersama, sekaligus menutup kegiatan kelompok belajar. Selain membangun adat, kegiatan itu juga bertujuan untuk membangun budaya dalam muatan lokal pendidikan di Kota Jambi. Selain untuk bersilaturahmi, buka puasa bersama yang digelar LAM Kota Jambi juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adat. Kegiatan buka puasa bersama sekaligus menutup kegiatan kelompok belajar adat Melayu Jambi yang mengusung tema Kemudik Serentak Satang ke Hilir Serengkudayo. Wakil Ketua Bidang Hukum LAM Jambi Hasan Basri Jamid mengatakan, selain menjadi wadah bagi para tokoh sepuh dan pemangku kepentingan, buka puasa bersama ini sekaligus sebagai ajang untuk saling bertukar pikiran dan memberikan apresiasi atas kontribusi LAM dalam pembangunan Kota Jambi. Pengurus LAM Provinsi Jambi Muslim mengapresiasi upaya dan kontribusi LAM dalam pembangunan di Kota Jambi. LAM akan merencanakan diskusi lebih lanjut mengenai penerapan muatan lokal dalam pendidikan dan pembuatan diorama untuk mengabadikan sejarah. Muslim menambahkan, penerapan muatan lokal dalam pendidikan akan dapat terwujud jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah baik provinsi maupun Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Lapas kelas 2A Jambi tetap buka kunjungan bagi keluarga warga binaan selama bulan Ramadan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, Lapas Kelas 2A Jambi tetap membuka kunjungan bagi keluarga binaan selama bulan suci Ramadan. Berbeda dari hari biasanya, selama Ramadan jam kunjungan dibuka dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lapas Kelas 2A Jambi tetap membuka kunjungan bagi keluarga warga binaan selama bulan suci Ramadan. Upaya itu dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan yang ingin merayakan bulan suci Ramadan bersama keluarga di dalam lapas. Meski dibuka, namun para keluarga warga binaan diminta untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Keluarga dilarang untuk membawa barang terlarang saat berkunjung ke dalam lapas. Pemeriksaan ketat akan tetap dilakukan oleh petugas di pintu masuk lapas untuk memastikan beberapa barang terlarang, seperti senjata tajam, narkotika, dan telepon genggam tidak masuk dan beredar di dalam lapas. Berbeda dari hari biasanya, selama Ramadan jam kunjungan dibuka dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk kegiatan kunjungan warga binaan tetap muka kita hanya berikan selama bulan puasa ini di pagi hari dari jam 9 sampai jam 11. Sore itu kita berikan layanan titipan makanan dari jam 1:30 sampai jam 4:30 sore. Itu hanya untuk titipan makanan untuk yang menyambut buka puasa. Tatap muka sore tidak ada, hanya titipan makanan aja. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga binaan, Lapas Kelas 2A Jambi menggelar kegiatan keagamaan terhadap warga binaan, seperti tadarus, sahur, dan berbuka puasa bersama hingga beberapa kegiatan keagamaan lainnya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Gubungo menggelar buka puasa bersama dengan Datuk Rio dan Camat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara Pemkab Bungo dengan Camat dan Datuk Rio. Bupati Bungo Masyhuri bersama Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menggelar buka puasa bersama dengan Camat dan Datuk Rio. Buka puasa bersama yang dilaksanakan di pelataran rumah dinas Bupati Bungo ini diisi tausiah oleh Ustadz Jumdika Amdodi dari Darmasraya, Sumatera Barat. Masyhuri mengatakan, buka puasa bersama ini merupakan tradisi yang baik untuk mempererat tali silaturahmi antara pemimpin dan masyarakat. Buka puasa bersama tahun ini menjadi yang terakhir bagi dirinya sebagai Bupati Bungo. Masyhuri mengajak Camat dan Datuk Rio untuk menjaga kekompakan dan ukhuwah Islamiyah dalam membangun Kabupaten Bungo. Inilah kesempatan yang baik kami menyampaikan kepada seluruh Datuk Rio. Mungkin Datuk Rio bertemu saya mulai yang mulai dari Wakil Bupati dulu. Lah sampai akhir masa jabatan Bupati ini. Lebih kurang 13 tahun, lebih sedikit, tentu selama pergaulan ada yang tersinggung lalu naik tergisil lalu turun. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam tausiahnya, Ustadz Jumdika Amdodi mengajak Camat dan Datuk Rio untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperbanyak amal ibadah. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Ijmi Orwil Jambi melakukan anjang sana dan menyerahkan bantuan ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Luhur. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Ijmi kepada kaum duafa. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Ijmi Orwil Jambi Sabtu kemarin melakukan anjang sana ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Luhur Kota Jambi. Pada anjang sana itu, Ijmi Orwil Jambi menyerahkan 68 paket kepada kaum duafa yang tinggal di panti sosial tersebut. Paket bantuan yang diberikan ini merupakan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, seperti handuk, sabun mandi, odol, pakaian, dan uang tunai. Ketua Ijmi Orwil Jambi, Profesor Muhtar Latif mengatakan, anjang sana yang menjadi kegiatan rutin saat bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Ijmi Orwil Jambi terhadap masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Anjang sana ini juga merupakan bagian dari safari Ramadan agar keberadaan Ijmi Orwil Jambi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
kegiatan ini juga merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan safari atau festival Ramadan secara keseluruhan. Dan ini juga adalah momentum kami berbagi dan juga ikut memberikan sedikit santunan, dan demikian juga kami ikut merasakan bagaimana empati sosial di dalam dinamika kehidupan di panti ini atau Budi Luhur ini, yang diantara mereka yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun yang ada dan ada di sini. Usai menyerahkan bantuan, pengurus dan anggota Ijmi Orwil Jambi langsung meninjau keadaan penghuni panti sosial Tresnawerda Budi Luhur. Pada kegiatan ini, Ijmi Orwil Jambi juga melakukan cek kesehatan gratis terhadap penghuni panti. Joko TVRI Jambi melaporkan. Berkah Ramadan, warga ramaikan Pasar Mambu, Kota Sungai Penuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. PLN Rayon Kuala Tungkal berjanji akan memberikan layanan masyarakat kepada masyarakat memberikan pelayanan ibadah puasa. PLN telah membentuk tim kerja yang sewaktu-waktu akan segera bertindak cepat jika terjadi gangguan. PLN Rayon Kuala Tungkal akan memberikan pelayanan maksimal selama bulan suci Ramadan. Namun beberapa hari lalu, masyarakat justru mengeluhkan pemadaman mendadak yang mengganggu aktivitas warga. Tim leader bagian teknik PLN Rayon Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rian Prabowo menjelaskan bahwa terdapat pemadaman yang terencana dan tidak terencana. Pemadaman terencana tentu akan ada pengumuman dari PLN, sedangkan pemadaman yang tidak terencana atau mendadak dikarenakan kerusakan akibat gangguan alam. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya pemadaman mendadak, diantaranya akibat pohon tumbang di dekat jaringan, kerusakan komponen seperti isolator pecah, serta kerusakan arester atau penangkal petir. Kondisi inilah yang menjadi penyebab lampu padam mendadak. Rian Prabowo menegaskan PLN Rayon Kuala Tungkal berjanji akan memberikan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi untuk bulan puasa ini sudah kami kerahkan tim kami dari 1 minggu ke belakang, dan 1 minggu ke depan kami kerahkan 2 tim, yaitu tim HAR, tim bagian pemeliharaan, dan juga tim ROW. Itu tim ROW itu untuk memampas pohon atau menebang pohon yang dekat jaringan. Selain itu, PLN Rayon Kuala Tungkal juga telah membentuk tim kerja yang sewaktu-waktu akan segera bertindak cepat jika terjadi gangguan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ngabuburit menjadi salah satu tradisi masyarakat saat bulan suci Ramadan. Bagi sebagian warga, tradisi ini tak hanya menghibur, namun juga memiliki makna yang mendalam dan memberikan manfaat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Ahmad Solihin. Ya, selamat sore Amsol, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Saudara, Ramadan ini merupakan bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Selain ibadah juga terdapat beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilaksanakan agar membuat suasana Ramadan semakin terasa dan juga semakin dekat. Salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini dan juga bisa menjadi tradisi yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya adalah ngabuburit. Kegiatan ini memang umum dilaksanakan di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi sambil menunggu waktu berbuka puasa dan biasanya dilaksanakan mulai dari sore hari. Beragam kegiatan ngabuburit yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat seperti di salah satu lokasi yang kami pantau di Jalan Sumantri, Brojonegoro. Di kawasan ini mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat sudah banyak masyarakat yang melaksanakan ngabuburit untuk berburu takjil. Selain itu juga ada masyarakat yang menggelar diskusi oleh komunitas tertentu dan ada sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk berolahraga seperti jalan ataupun jogging, serta juga dapat menikmati sejumlah fasilitas olahraga yang ada di sini. Tentu saja tidak hanya di kawasan Jalan Sumantri Brojonegoro saja, tetapi juga terdapat beragam
lokasi-lokasi lainnya yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu sambil menunggu berbuka puasa. Dan untuk mengetahui bagaimana budaya ngabuburit yang ada di Jambi, kita akan berbincang bersama salah seorang pengamat budaya, yakni Salira Ayatus Sifa. Baik, Mbak Salira, sebenarnya apa sih makna yang bisa kita dapatkan dari aktivitas ngabuburit ini, Mbak? Ya, aktivitas ngabuburit ini sebetulnya fenomena yang spesial ya di bulan suci Ramadan, karena kita mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Jadi bagaimana kita misalkan masyarakat Jambi berburu takjil ke pasar-pasar beduk, kemudian bisa rekreasi wisata ke Danau Sipin atau ke Jembatan Gentala Arasi untuk melihat sejarah peradaban Melayu Islam. Itu kan sangat-sangat apalagi waktu timingnya sore itu indah sekali gitu di pinggiran Sungai Batanghari. Jadi maknanya sangat dalam, spesial, dan juga selain untuk bersilaturahmi, ia juga hadir di tengah masyarakat sebagai fenomena budaya ya, budaya populer hari ini. Gitu. Kenapa ini selalu menjadi tradisi masyarakat, Mbak? Iya, karena walaupun ngabuburit itu dari bahasa Sunda, tapi ia sudah diserap oleh masyarakat luas, terutama masyarakat kota Jambi, untuk dilakukan secara turun-temurun. Dia mengikuti zaman terus, mengikuti waktu dinamis. Jadi setiap tahunnya ada saja aktivitas yang selalu berbeda gitu di setiap tahun gitu. Kalau untuk aktivitas ngabuburit masyarakat yang sering dijumpai sama Mbak Salira itu biasanya apa aja tuh, Mbak, yang bisa mengangkat nilai kebudayaan selain tadi mengunjungi tempat wisata ya? Iya, kalau sekarang tuh lagi hype Ngabuburites ya kayaknya. Jadi touring motor dari klub-klub motor ataupun Genzi nih sekarang. Jadi mereka touring ke beberapa tempat atau situs, kemudian juga mereka berbagi takjil. Itu kan juga membuka ruang-ruang sosial yang indah, tentunya juga bermakna di bulan suci Ramadan. Oke, kalau Mbak Salira sendiri untuk menghabiskan waktu dalam ngabuburit ini biasanya ngapain aja? Kalau saya pribadi biasanya lebih banyak di rumah membaca buku, kemudian bantu ibu gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Salira. Nah, pemirsa, tentunya banyak sekali lokasi dan juga aktivitas yang bisa dilaksanakan masyarakat untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa melalui ngabuburit. Salah satunya seperti mencari takjil. Di kota Jambi ini juga terdapat sebanyak 3 pasar beduk yang sudah didirikan sebagai lokasi pilihan bagi masyarakat dalam memburu aneka kuliner-kuliner enak, terutama kuliner untuk berbuka puasa. Dari 3 lokasi tersebut juga melibatkan sebanyak 697 pedagang, dan itu artinya bahwa ngabuburit ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan saja pada bulan suci Ramadan, namun juga bisa memberikan keberkahan serta juga dapat meningkatkan perekonomian bagi para pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner. Sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang membawa keberkahan bagi umat Islam. Salah satunya para pedagang pasar takjil Mambu di kota Sungai Penuh. Setiap harinya ratusan pengunjung datang untuk memburu takjil sebagai menu berbuka puasa. Bulan suci Ramadan membawa keberkahan tersendiri bagi para pedagang takjil di kota Sungai Penuh. Setiap harinya, pasar yang mulai buka pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ini ramai dikunjungi pembeli yang datang untuk membeli makanan berbuka puasa. Selain menyajikan berbagai macam makanan dan masakan khas daerah, pedagang yang berjualan di pasar ini juga menyediakan berbagai jenis minuman untuk berbuka puasa. Salah seorang pedagang takjil, Susi, mengaku sejak hari pertama Ramadan dirinya mendapatkan omset 3 hingga 5 juta rupiah setiap harinya. Beragamnya takjil yang dijual menjadi daya tarik bagi pembeli untuk membeli dagangannya. Kalau omset sehari bersih, Bang? Iya. Kalau bersihnya untungnya 1 lah, Bang. Untungnya tuh di mana? Untuk penjualannya. Penjualannya mencapai 5 juta. 1 hari. 1 hari. Di tengah meningkatnya omset pendapatan, namun Susi dan pedagang lainnya berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk memperhatikan kondisi pasar Mambu. Jika hujan, lapak dagangannya tidak dapat digunakan karena basah diguyur hujan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ajunaidi. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.